Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Guru, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sistem BAS. Perkenalkan, nama saya Resal Faisal Mustafa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nopi, Chandra, Inggar, Nurul. Baiklah. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sistem BUS. Pengertian sistem BUS ialah sistem BUS merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat 1 atau 0. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Jenis sistem BUS ada 2, yaitu dedicated BUS. Dedicated BUS merupakan BUS yang khusus menyalurkan data tertentu saja. BUS ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Yang kedua, multiplex BUS. Multiplex BUS merupakan BUS yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari BUS ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Uyuy. Untuk materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan sistem BAS. Sejarah perkembangan sistem BAS ada 3 generasi. Untuk generasi yang pertama yaitu menggunakan BAS sebagai bersama. Fungsinya utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Untuk generasi yang kedua yaitu mampu memisahkan komputer menjadi 2, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya, dengan sebuah kontrol BAS di antaranya. Generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001 yang menyertai hypertransport dan InfiniBrain. BAS ini sangat fleksibel dan dapat digunakan secara bersamaan seperti BAS internal. Next. Untuk struktur sistem BAS ada 3. Yang pertama, data bus atau saluran data. Data bus atau saluran data memiliki fungsi untuk mentransfer data atau mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Yang kedua adalah address bus atau saluran alamat. Adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk menunjukkan dan menyelesaikan alamat memori atau port yang berasal dari sumber dan alamat tujuan dengan benar atau proses menulis dan membaca data. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Untuk yang ketiga yaitu control bus atau saluran pengendali. Fungsi data control bus adalah memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port dan memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor. Fungsi lain control bus adalah untuk mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada.
Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang elemen-elemen sistem bus. Yang pertama, jenis bus. Jadi, dedicate merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Time multiplex merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang kedua yaitu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur. Kemudian sentral terdistribusi atau setiap bus memiliki akses kontrol logik. Kemudian yang ketiga timing. Di antaranya sinkronus, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Kemudian asinkronus, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat, lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang kelima, jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi sistem bus. Fungsi sistem bus terbagi menjadi 3. Yang pertama, bus data. Fungsinya digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer. Yang kedua, bus address. Bus address atau bus alamat berfungsi untuk memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim ke mana. Yang ketiga, bus control, yang berfungsi mengordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. Tabrakan data ini yang membuat file komputer menjadi korup dan membuat file tersebut tidak bisa dibuka. Selanjutnya, cara kerja sistem bus. Setiap bit memori yang disimpan dalam RAM memiliki alamat unik yang terkait dengannya, yang mirip dengan alamat IP. Ketika CPU ingin mengakses data yang disimpan dalam memori, ia menempatkan alamat data pada bus alamat dan kemudian mengatur bus control untuk menunjukkan bahwa ia sedang menunggu data. Kontroler memori utama akan menempatkan data yang diminta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Chandra. Jadi kesimpulannya, sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Dan jenis-jenis sistem bus ada 2, yaitu dedicated bus, multiplex bus. Setelah itu, sejarah perkembangan sistem bus ada 3 generasi, yaitu struktur sistem bus, elemen-elemen sistem bus, dan fungsi sistem bus. Struktur sistem bus ada 3, yaitu saluran data, saluran alamat, saluran pengendali. Yang kedua, elemen-elemen sistem bus ada 5, yaitu jenis bus, dedicated multiplex. Yang kedua, metode arbitrasi. Yang ketiga, timing synchronous dan asynchronous. Yang keempat, lebar bus. Dan yang kelima, jenis transfer data. Yang ketiga, yang terakhir, fungsi sistem bus. Bus data, yang pertama bus data untuk mentransfer data antar perangkat. Yang kedua, bus address untuk memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim kemana. Yang ketiga, bus control untuk mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. Sekian dari saya, terima kasih.
Maaf bila ada salah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.